Kembali lagi di channel RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu. Cahaya spiritual ungu yang mengelilingi Chen Ping perlahan surut seperti air pasang. Setiap pancaran cahaya membawa ritme yang tak terlukiskan, seolah-olah hukum langit dan bumi sedang dijalin ulang di dalam tubuhnya. Rune emas dari kitab emas Luo Agung secara bertahap memudar dari permukaan kulitnya, tetapi tidak menghilang. Sebaliknya, rune tersebut menyatu ke dalam kedalaman daging dan darahnya, menjadi satu dengan meridian, tulang, dan organ dalamnya. Emas itu bukan lagi pancaran eksternal, tetapi telah menjadi bagian dari asal mula kehidupan. Pola keemasan pucat muncul di permukaan tulangnya, seperti prasasti dan jejak dewa-dewa kuno. Tingkat kultivasinya tetap stabil di peringkat ke-6 alam abadi sejati. Ini bukanlah kultivator alam abadi sejati tingkat 6 biasa. Dia mengepalkan tinjunya sedikit, dan terdengar suara gemerisik pelan dari buku-buku jarinya. Suara itu tidak keras, tetapi membuat udara di seluruh aula samping bergetar. Energi spiritual di aula itu sepertinya tertarik oleh sesuatu, membentuk pusaran yang terlihat jelas dan berpusat padanya. Kekuatan kekacauan mengalir deras melalui meridiannya, seperti binatang buas purba yang sedang mengintai. Tubuh fisiknya beberapa kali lebih kuat daripada sebelum dihancurkan. Setiap inci kulitnya berkilauan dengan cahaya ungu samar, dan rune emas dapat terlihat samar-samar mengalir di bawah kulitnya, sebuah fenomena yang dihasilkan oleh perpaduan kitab suci emas Luo Agung dan kekuatan kekacauan. Meridian-meridian itu selebar sungai-sungai besar, dengan energi spiritual yang mengalir di dalamnya, dan setiap tarikan napas menghirup dan menghembuskan kekuatan luar biasa dari langit dan bumi. Rune pelindung dari kitab suci emas Luo Agung muncul dan menghilang di tubuhnya, seperti naga emas, kadang muncul dan kadang menghilang, membawa keagungan kuno dan hikmat. Dia berdiri diam, tidak sengaja melepaskan tekanan apapun, tetapi aura yang secara alami dipancarkannya membuat seluruh aula samping terasa lebih berat. Batu giok yang tertanam di pilar itu mengeluarkan dengungan samar, seolah-olah mereka tidak tahan dengan kehadirannya. Pola-pola spiritual di tanah ditekan oleh auranya, dan pola-pola yang semula terang menjadi redup dan kusam. Gu Yuanzi berlutut di tanah, air mata mengalir di wajahnya. Dia menangis begitu keras hingga seluruh tubuhnya gemetar dan tidak bisa mengucapkan kalimat yang lengkap. Kini Chen Ping telah pulih, dia bukan lagi jiwa yang rapuh, bukan lagi butiran jiwa yang redup, tetapi seorang manusia yang hidup dan bernapas. Jubah hijaunya tetap tak berubah, pedang panjangnya tergeletak di sisinya, dan mata ungunya memantulkan dunia seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Gu Yuanzi ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya bisa mengeluarkan isak tangis yang tertahan. La menundukkan kepala dan bersujud, dahinya menempel pada batu giok yang dingin, air mata membasahi giok tersebut. La telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Qing Qiu berdiri di samping, mengenakan pakaian putih seputih salju. Dia mengenakan kembali gaun istana putih polosnya, rambutnya yang panjang dan hitam pekat terural di punggungnya. Wajahnya masih sedikit pucat. Chen Ping terlalu galak, dan dia hampir tidak sanggup menghadapinya. Namun senyum tipis teruk di bibirnya, senyum yang menyampaikan rasa kepuasan yang mendalam. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun. Selama puluhan ribu tahun, dia telah menyaksikan munculnya banyak sekali jenius. Ada yang terlahir sebagai kaisar, ada yang menentang takdir, dan ada yang mencapai pencerahan dan naik ke alam atas. Dia telah menyaksikan kelahiran Dewa Emas, kejatuhan Dewa Luo Agung, serta runtuhnya dan pembangunan kembali langit dan bumi. Namun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti Chen Ping. Bukan karena dia memiliki bakat tertinggi para jenius di surga ke-17 jumlahnya sebanyak ikan mas yang menyeberangi sungai. Bukan karena dia yang terkuat dalam pertempuran, siapapun di atas peringkat ketiga Dewa Emas dapat dengan mudah mengalahkannya. Ini bukan karena ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan tentang dirinya. Itulah inti dari Dao, obsesi, kekeraskepalaan yang tak kenal menyerah, dan kegigihan untuk bangkit kembali tak peduli berapa kali pun ia dihancurkan. Ini sepadan, pikirnya dalam hati. Dia telah mengorbankan kesuciannya selama puluhan ribu tahun untuk Chen Ping, tetapi Qing Qiu merasa itu sepadan. Pria ini layak untuk dia berikan tubuhnya. Chen Ping mengabaikan tatapan mereka, berbalik, dan berjalan menuju jendela. Jendela-jendela di aula samping sangat besar, dan bingkai jendelanya terbuat dari kayu spiritual berusia ribuan tahun,
dengan ukiran berbagai macam setan yang sedang memberi penghormatan. Di luar jendela, 3 matahari yang menyala-nyala menggantung tinggi di langit. Matahari keemasan, keperakan, dan merah tua saling berjalin menciptakan permadani yang megah, membentang di atas pegunungan Wan Yaoling. Seluruh lembah itu diwarnai dengan warna merah keemasan yang hangat, seolah-olah diselimuti cahaya ilahi. Pandangannya menyapu istana dan paviliun di lembah, melintasi urat-urat spiritual yang berkelok-kelok di pegunungan, melintasi para kultivator yang sedang berlatih, dan akhirnya tertuju pada cakrawala. Di sana, awan gelap mulai berkumpul. Ini bukanlah awan gelap biasa, melainkan awan hitam yang terbentuk dari kondensasi nafsu memsa dan niat membunuh. Pikiran Chen Ping kembali ke surga ke-16. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Jiang Xuelan sekarang, Gui Yuanzi. Dia berbicara, suaranya lembut, nadanya tenang, seperti pertanyaan biasa. Bawahan Anda ada di sini. Gui Yuanzi segera berdiri dan menyeka air mata dari wajahnya dengan lengan bajunya. Lututnya masih gemetar, entah karena berlutut terlalu lama atau karena kegembiraan, sulit untuk dipastikan. Aku ingin kembali ke surga ke-16. 6 kata, ditulis dengan ringan, namun bergema seperti 6 dentuman guntur di aula samping. Ekspresi Gui Yuanzi langsung berubah. Wajahnya yang tadinya memerah tiba-tiba pucat pasi, air mata menggenang di matanya. Tuan muda, apa yang Anda katakan? Kembali ke surga ke-16. Suaranya meninggi tanpa disadari, kau akhirnya berhasil membangun kembali tubuh fisikmu, dan kultivasimu baru saja pulih, bagaimana mungkin kau? Justru karena sudah pulih, kita harus kembali. Chen Ping menyela perkataannya. Dia berbalik, mata ungunya menatap Gui Yuanzi. Mata itu tidak menunjukkan kemarahan, ketidaksabaran, bahkan secerca emosi pun tidak ada. Namun, justru ketenangan inilah yang membuat kata-kata Gui Yuanzi selanjutnya tersangkut di tenggorokannya. Aku memiliki seorang teman wanita, Jiang Xuelan, yang masih berada di surga ke-16, atau mungkin masih berada di penjara aliansi dewa. Chen Ping terdiam sejenak, dan ketika mengucapkan 3 kata itu, ada emosi yang halus, hampir tak terlihat, di dalamnya. Sudah berapa lama dia di penjara? Berapa banyak siksaan yang telah dia alami? Setiap hari dia menungguku. Aku tidak bisa membiarkannya menunggu terlalu lama. Bibir Gui Yuanzi bergetar. Dia ingin berdebat, mengatakan, kau boleh pergi, tapi tunggu sampai kau lebih kuat, mengatakan, kami akan membawa lebih banyak orang, dan mengatakan, surga ke-17 lebih membutuhkanmu. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Alis Qing Qiu sedikit berkerut. Setelah hidup selama puluhan ribu tahun dan menyaksikan terlalu banyak kehidupan dan kematian, hatinya telah lama menjadi sekeras batu. Namun ia tetap angkat bicara, Chen Ping, aku tahu kau cemas. Suaranya lembut namun jernih, membawa keanggunan yang unik dari Ratu Rubah, namun tingkat kultivasimu saat ini hanya berada di peringkat ke-6 alam abadi sejati. Meskipun surga ke-16 dikenal sebagai alam yang lebih rendah, ia tetap memiliki dasar seorang abadi emas. Jika kau pergi sendirian dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Yang Mulia, Chen Ping berbalik dan menghadap Qing Qiu secara langsung. Tatapannya terbuka dan jujur, bahkan mengandung senyum tipis. Aku tidak sendirian. Qing Qiu terkejut. Chen Ping mengangkat tangan kanannya, telapak tangan terbuka. Seberkas api ungu yang kacau menari-nari di telapak tangannya. Nyala api itu tenang, tanpa suara terbakar yang keras atau cahaya yang menyala-nyala. Benda itu ada di sana, berdenyut perlahan, namun menyebabkan suhu di aula samping tiba-tiba naik. Udara di sekitar kobaran api berdistorsi, dan retakan kecil muncul di pilar giok, jejak hangusnya struktur ruang tersebut. Aku memiliki kitab klasik emas Luo Agung. Api itu berubah warna dari ungu menjadi emas, dan rune emas muncul dari bawah kulitnya, membentuk perisai cahaya keemasan pucat di sekelilingnya. Perisai cahaya itu menampilkan pola naga samar-samar, memancarkan aura kuno dan megah. Aku memiliki kekuatan kekacauan. Rune-rune emas itu sekali lagi dilalap api ungu, dan kedua kekuatan itu menyatu di dalam tubuhnya, membentuk warna ketiga ungu tua, hampir hitam. Aku memiliki tingkat kultivasi peringkat ke-6 dari alarm abadi sejati. Saat mengatakan ini, nadanya setenang seolah-olah dia sedang menyatakan fakta yang tak terbantahkan, di surga ke-16,
yang disebut puncak peringkat ke-9 alam abadi sejati hanyalah seekor semut yang sedikit lebih besar di hadapanku. Baik itu Yang Mulia Hanyuan atau Wel Pengkun, aku tidak membutuhkan pedang kedua untuk membunuh mereka. Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata yang diucapkannya tegas dan menggema. Itu bukan membual, bukan kesombongan, bukan pamer, itu adalah kepercayaan diri yang ditempa melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, pemahaman yang terbentuk setelah melintasi tumpukan mayat dan lautan darah. Pemahaman ini begitu tertanam sehingga menjadi bagian dari nalurinya, jadi ketika dia mengatakannya, itu sama alaminya dengan mengatakan, matahari terbit di timur. Qing Qiu terdiam, dia tahu Chen Ping mengatakan yang seberiamnya. Kekuatan kekacauan mengatasi semua kekuatan lainnya, kekuatan surgawi, kekuatan iblis, kekuatan monster, cahaya suci tidak ada kekuatan yang dapat memperoleh keuntungan di hadapan kekacauan. Tubuh fisik yang dikembangkan oleh kitab emas Luo Agung tidak dapat dihancurkan. Dikombinasikan dengan tingkat kultivasinya yang berada di peringkat ke-6 Dewa Sejati, Chen Ping benar-benar tidak memiliki saingan di surga ke-16. Para dewa sejati tingkat 9 yang disebut-sebut itu bagaikan kertas di hadapan kekuatan kacau, hancur berkeping-keping hanya dengan pukulan terkecil. Yang lebih penting lagi, dia tahu dia tidak bisa menghentikannya. Begitu orang seperti ini sudah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan jika langit runtuh sekalipun. Tuan muda, tetapi punggungan 10.000 iblis membutuhkan Anda. Gui Yuanzi masih enggan menyerah, suaranya hampir memohon. Pasukan yang mulia tertinggi surgawi akan berada di gerbang kota dalam waktu tidak lebih dari setengah bulan. Jika kalian tidak datang, punggungan 10.000 iblis akan tanpa pemimpin. Chen Ping menyela perkataannya. Gui Yuanzi. Dia berjalan menghampiri Gui Yuanzi dan menepuk bahunya. Tangannya mantap, dan kehangatan dari telapak tangannya perlahan menenangkan getaran tubuh Gui Yuanzi. Dibutuhkan setengah bulan lagi bagi pasukan yang mulia surgawi untuk berkumpul. Aku akan kembali ke surga ke-16, yang paling lama akan memakan waktu 7 hari. Aku pasti akan kembali dalam 7 hari. Dia berhenti sejenak, pandangannya menyapu mata Gui Yuanzi yang merah. Katakan padaku, bisakah Wan Yaoling dipertahankan selama 7 hari? Gui Yuanzi membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali. 7 hari cukup untuk mempertahankan punggungan Wan Yao. Dengan kehadiran Qing Qiu di sini, pemimpin sekte Qing Yun Sword Sect, wakil pemimpin sekte Wan Fa Sect, dan sekte Guiyuan mereka, orang-orang ini dapat bertahan selama beberapa hari tanpa masalah. 7 hari, lebih dari cukup. 7 hari, Qing Qiu berbicara. Dia berjalan perlahan ke sisi Chen Ping, jubah putihnya berkibar di udara, rambut panjangnya terural seperti air terjun. Wajahnya masih agak pucat, tetapi matanya yang seperti rubah telah kembali tajam seperti semula. Aku beri kau waktu 7 hari. Dalam 7 hari, entah kau menyelamatkan wanita itu atau tidak, kau harus kembali. Dia berhenti sejenak, suaranya kini terdengar penuh wibawa, Yang Mulia Surgawi tidak akan memberi kalian waktu lagi. Jika dia melancarkan serangannya terlalu cepat, meskipun punggungan 10.000 iblis dapat dipertahankan, kerugiannya akan sangat besar. Chen Ping mengangguk. 7 hari sudah cukup. Dia tidak mengucapkan, terima kasih, dia tidak mengatakan, saya pasti akan kembali, dia tidak mengatakan apapun yang berlebihan. Dia hanya mengangguk sedikit kepada Qing Qiu, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula. Gui Yuanzi melangkah 2 langkah lalu berhenti. Dia tahu bahwa begitu tuan muda itu mengambil keputusan, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berlutut dan bersujud 3 kali di punggung Chen Ping. Siluet bocah itu membentang panjang di gerbang istana, bermandikan cahaya terang dari 3 matahari, yang mewarnai jubah birunya menjadi warna emas pucat. Pedang pembunuh naga di pinggangnya sedikit bergetar, seberkas cahaya ungu mengalir di sepanjang bilahnya. Sosok itu berdiri tegak dan lurus seperti pohon pinus, langkahnya mantap seperti gunung, berjalan selangkah demi selangkah menuju alam rahasia. Qing Qiu memperhatikan sosoknya yang menjauh dan tetap diam untuk waktu yang lama. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan saat ini. Mungkin itu mengingatkannya pada semangat masa mudanya sendiri, mungkin itu kekhawatiran tentang masa depan putrinya, atau mungkin itu hanya perasaan tersentuh oleh sesuatu tentang pemuda itu. Ayo pergi, katanya pelan, berbalik dan berjalan menuju gunung di belakang.
Butuh waktu agar lorong kehampaan itu terbuka. Di belakang istana Kaisar Iblis. Ini adalah area terlarang, bahkan para tetua ras iblis pun tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Ruang terbuka yang membentang seluas 100 kaki kelilingnya itu dilapisi dengan batu giok hitam. Batu giok ini bukanlah batu biasa, batu-batu ini berasal dari urat mineral yang sangat dalam di surga ke-17, dan setiap kepingnya mengandung fragmen hukum ruang angkasa. Permukaan giok tersebut ditutupi dengan rune yang tersusun rapat, pola-polanya kuno dan rumit, beberapa menyerupai ular yang melilit, beberapa menyerupai burung dengan sayap terbentang, dan beberapa menyerupai matahari, bulan, dan bintang. Cahaya perak samar mengalir di antara rune, itulah kekuatan spasial yang paling murni. Di tengah ruang terbuka, sebuah platform batu setinggi 3 kaki berdiri dengan tenang. Platform batu itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui, seluruhnya berwarna hitam, namun memancarkan kilau samar. Di atas platform batu itu terukir susunan sihir yang bahkan lebih rumit, dengan 49 rune berbentuk cincin yang tersusun berlapis-lapis, setiap rune terdiri dari ribuan pola spiritual kecil. Ini adalah susunan teleportasi antar dimensi yang ditinggalkan oleh makhluk perkasa di pegunungan Wan Yao kuno. Konon, Kaisar Iblis mengumpulkan 72 ahli susunan dari ras iblis untuk menyelesaikan mahakarya ini setelah 100 tahun agar dapat berkomunikasi dengan berbagai surga. King Qiu berdiri di depan platform batu dan menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan mengangkat kedua tangannya, menyatukan jari-jarinya, dan membentuk mudra kuno. Aura putih terpancar dari telapak tangannya, murni dan tanpa sedikit pun kenajisan. Cahaya mengalir seperti air, perlahan-lahan masuk ke dalam susunan magis di atas platform batu. Energi spiritual di dalam tubuhnya mengalir keluar seolah-olah bebas, begitu cepat sehingga wajahnya memucat hanya dalam beberapa tarikan napas. Dia sangat menyadari betapa besar usaha yang dibutuhkan untuk mengaktifkan formasi antar dimensi tingkat ini, tetapi dia tidak ragu-ragu. Karena Chen Ping tidak ragu-ragu. Rune pertama menyala, cahaya peraknya tumpah seperti merkuri ke tanah. Kemudian muncullah yang kedua, ketiga, keempat. 49 rune berbentuk cincin menyala dalam urutan misterius, setiap kali disertai dengan suara dengung rendah. Suara itu tidak terdengar seperti alat musik, lebih seperti resonansi hukum langit dan bumi, seperti ruang angkasa itu sendiri yang melantunkan nyanyian. Cahaya perak itu semakin terang dan semakin terang. Ketika rune terakhir dinyalakan, seluruh gunung di belakang diterangi seolah-olah siang hari. Cahaya di platform batu itu begitu terang sehingga mustahil untuk melihat langsung ke arahnya, tetapi mata King Qiu tidak berkedip, dan segel tangan di tangannya terus berubah. Dia memanipulasi rune-rune itu, menjaganya agar tetap berada di jalur yang benar. Ruang mulai terdistorsi. Udara di tengah lingkaran sihir itu awalnya terkompresi, lalu tiba-tiba menyebar keluar, membentuk pusaran hitam pekat. Pusaran air itu hanya berdiameter 3 kaki, namun memberikan kesan seolah tak berdasar. Cahaya bintang berkelap-kelip samar di dalam pusaran. Itu bukanlah bintang di langit, melainkan celah antara tingkatan ruang yang berbeda, pintu masuk menuju kehampaan yang tak berujung. Aura kuno dan tak terbatas muncul dari pusaran, itu adalah aura kehampaan, sebuah eksistensi yang lebih kuno daripada dunia manapun. Lorong kosong telah dibuka. King Qiu perlahan menarik tangannya, suaranya bahkan lebih pucat dari sebelumnya, dan butiran keringat halus muncul di dahinya. Aku hanya bisa bertahan selama 30 napas. Lebih dari itu, aku tidak akan mampu bertahan. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, pintu keluar lorong itu berada di hutan belantara utara surga ke-16, sekitar 1000 mil dari aula utama aliansi ilahi. Jarak ini tidak akan memicu pembatasan mereka, dan juga tidak akan memungkinkan Anda untuk bepergian terlalu jauh. Dia mengeluarkan sebuah token berwarna perak putih dari dadanya dan menyerahkannya kepada Chen Ping, sambil berkata, gunakan token ini saat kamu kembali. Token tersebut berukuran sebesar telapak tangan, terbuat dari bahan yang menyerupai giok tetapi bukan giok, dan terasa dingin saat disentuh. Bagian depan token menampilkan gambar rubah berekor 9, sedangkan bagian belakangnya dihiasi dengan rune yang rumit. Ketika Chen Ping menerima token itu, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan spasial yang terkandung di dalamnya. Kekuatan itu disuntikkan oleh King Qiu untuk menciptakan semacam koneksi spasial antara dirinya dan token tersebut.
Salurkan energi spiritual ke dalam token ini, dan aku akan merasakannya dari punggungan 10.000 iblis dan membuka kembali jalan itu untukmu. Tapi ingat, King Qiu menatapnya, suaranya tiba-tiba menjadi serius, lorong ini hanya dapat dibuka sekali. Kekuatan yang terkandung dalam token ini hanya cukup untuk mendukung satu teleportasi antar dimensi. Jika kau menghadapi bahaya di surga ke-16, gunakanlah untuk kembali. Tetapi jika kau aman, tetaplah di sana dan lanjutkan pertempuranmu. Mengerti, Chen Ping dengan hati-hati menyimpan token itu, menaruhnya jauh di dalam cincin penyimpanannya. Terima kasih, Yang Mulia. King Qiu menggelengkan kepalanya, lah terdiam untuk waktu yang lama. Angin menerpa rambut panjangnya, dan helai-helai putihnya melayang di udara, lah tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya ia hanya menatap mata Chen Ping dan berkata, kata demi kata, kembali hidup-hidup. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, aku baru saja mengalami bagaimana rasanya menjadi seorang wanita, dan aku tidak ingin hanya mengalaminya sekali saja. Chen Ping sangat menyadari bobot kata-kata yang keluar dari mulut seorang ratu rubah. Dia tidak banyak bicara, tetapi mengangguk dengan sungguh-sungguh, baiklah. Saat aku kembali, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang wanita setiap hari. Lalu dia berbalik dan berjalan menuju lorong hampa itu. Jubah biru panjang itu berkibar tertiup angin. Pedang pembunuh naga di pinggangnya mengeluarkan dengungan yang dalam, dan cahaya ungu pada bilahnya semakin terang. Langkah kakinya tidak cepat, tetapi setiap langkahnya mantap, seperti seorang raja yang berbaris menuju medan perang. Gui Yuanzi berdiri di tepi lorong, matanya merah karena cemas. Dia melangkah 2 langkah ke depan, lalu berhenti, kemudian melangkah 2 langkah lagi ke depan, lalu berhenti lagi. Tuan Mudal, apakah Anda benar-benar akan pergi? Saya akan pergi bersama Anda, suaranya hampir seperti jeritan. Tidak, Chen Ping tidak menoleh, suaranya setenang sumur kuno. Puncak 10.000 iblis membutuhkanmu. Kau tetap di sini dan bantu Yang Mulia menjaga tempat ini. Ini adalah perintah. Gui Yuanzi tiba-tiba berhenti di tempatnya. Memesan. Tuan muda itu mengatakan bahwa ini adalah sebuah perintah. Dia berdiri di sana, seolah terpaku di tempat itu. Dia memperhatikan sosok Chen Ping menjauh ke kejauhan, mengamati sosok itu berjalan ke tepi lorong kehampaan, dan mengamati Chen Ping mengangkat kaki kanannya dan melangkah ke dalam pusaran gelap. Lorong hampa itu tiba-tiba menyempit, dan pusaran itu tampak hidup, menelan sosok Chen Ping sepenuhnya. Cahaya ungu itu berbaur dengan kehampaan yang gelap gulita, lalu periahan memudar. Rune perak itu padam satu persatu, dari yang terakhir hingga yang pertama, dalam urutan yang sempurna. Setelah ke-49 rune berbentuk cincin meredup, platform batu itu kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Hanya King Qiu dan Gui Yuanzi yang tetap berada di lapangan terbuka. Gui Yuanzi berlutut di tanah dan bersujud 3 kali ke arah tempat lorong hampa itu menghilang. Dahinya membentur lantai giok dengan bunyi keras. Tuan muda, Anda harus kembali hidup-hidup. Suaranya tercekat karena emosi, dan air mata kembali menggenang. King Qiu berdiri di belakangnya, menatap langit yang kosong, dan tetap diam untuk waktu yang sangat lama. Ketiga matahari yang menyala-nyala itu masih tergantung tinggi, memancarkan sinar keemasan ke gaun putihnya. Namun, dia tidak merasakan kehangatan apapun. Dia akan kembali, kata King Qiu pelan, seolah berbicara kepada Gui Yuanzi, atau mungkin kepada dirinya sendiri. Orang seperti ini memiliki kehidupan yang sulit. Surga ke-16, Padang Belantara Utara. Langit berwarna abu-abu kebiruan, seperti lempengan besi berkarat, menekan bumi dengan berat. 2 bulan menggantung tinggi di langit, satu berwarna putih keperakan seperti embun beku, yang lainnya merah gelap seperti darah. Cahaya kedua bulan itu saling berjalin, mewarnai bumi dengan warna merah keperakan yang menyeramkan, seperti genangan darah yang membeku. Bau busuk yang samar memenuhi udara, jejak yang ditinggalkan oleh puluhan ribu tahun peperangan, pembantaian, dan perbudakan, yang telah lama meresap ke setiap inci tanah dan setiap embusan angin di negeri ini. Gurun itu sunyi senyap, tidak terdengar apapun selain suara angin. Makhluk-makhluk mitos yang pernah menghuni tempat ini telah lama menghilang, dan tumbuhan-tumbuhan mitos yang pernah tumbuh di sini telah lama layu. Aliansi ilahi telah memerintah 16 langit selama bertahun-tahun,
menguras habis tanah ini, hanya menyisakan kehancuran dan reruntuhan. Tiba-tiba, ruang di atas tanah tandus itu terkoyak dengan dahsyat. Pintu itu tidak terbuka perlahan, juga tidak retak dengan tenang, melainkan, pintu itu terbuka paksa dari dalam oleh kekuatan yang dahsyat. Sebuah retakan hitaran pekat muncul entah dari mana, seperti luka yang dibelah oleh pedang raksasa tak terlihat, membentang hingga puluhan kaki. Api ungu herkobar di tepi retakan, melompat dan mendistorsi tatanan ruang itu sendiri. Kemudian, seberkas cahaya ungu melesat keluar dari retakan tersebut. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi memancarkan rasa tercekik dan penindasan. Saat api itu meletus dari celah, lahan tandus sejauh bermil-mil di sekitarnya bergetar. Puing-puing di tanah terpental ke atas, udara mengeluarkan suara dengung yang tajam, dan kedua bulan di langit tampak sedikit meredup. Cahaya itu jatuh pada sebuah bukit rendah di tanah tandus dan perlahan memudar. Sesosok figur berdiri tegak di puncak bukit. Dia mengenakan jubah biru dan memiliki pedang panjang yang tergantung di pinggangnya. Posturnya tegak seperti pohon pinus, dan bahunya kokoh seperti gunung. Angin meniup jubahnya, membuatnya berkibar, tetapi dia tetap diam, seperti patung batu yang telah berdiri di sana sejak zaman dahulu kala. RSN Official. Dia mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang dingin dan tegas, dengan fitur-fitur setajam seolah diukir dengan pisau dan kapak, serta sudut-sudut yang jelas. Ciri yang paling mencolok adalah matanya, yang bukan berwarna hitam atau coklat seperti biasanya, melainkan sepasang mata ungu, sedalam jurang tak berdasar, dengan energi kacau yang mengalir di dalamnya, telah dikelilingi oleh aura ungu samar, cahaya yang tidak mencolok tetapi membuat orang takut untuk menatap langsung ke arahnya. Itu bukanlah tekanan yang dilepaskan secara sengaja, melainkan aura yang terpancar secara alami. Ini adalah dampak susulan dari kekuatan kacau yang mengalir melalui tubuh. Gempa susulan ini saja sudah memberikan tekanan yang sangat besar pada lahan tandus di sekitarnya, yang membentang hingga ratusan meter. Retakan-retakan halus muncul di tanah, seolah-olah telah dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat.